Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat JRDP, sahabat demokrasi. Selamat datang di channel YouTube JRDP, di program JRDP Mengulas ya. Jadi di program ini kita akan mengulas beberapa hal-hal atau kejadian-kejadian mengenai demokrasi dan kepemiluan yang sedang hangat atau kekinian. Jadi yang sedang hangat kita angkat di edisi pertama ini, di JRDP Mengulas ini. Untuk edisi pertama kita mengangkat Pilkades serentak 2021 di Kabupaten Pandeglang. Itu kita akan mengulas peraturan Bupati nomor 7 tahun 2021. Itu peraturan Bupati yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan pemilihan kepala desa di Kabupaten Pandeglang untuk tahun 2021. Kebetulan di Kabupaten Pandeglang itu di tahun 2021 itu akan menyelenggarakan pilkada sebanyak sekitar 207 desa ya di tanggal 18 Juli 2021 nanti. Sekitar hampir ya sebulan lagi itu akan dilaksanakan pencoblosan pemilihan kepala desa di Kabupaten Pandeglang. Jadi kita akan mengupas aturan teknisnya yang mengatur tentang pelaksanaan pilkades di Kabupaten Pandeglang, yaitu di Perbup nomor 7 tahun 2021. Oke, nanti kita lihat. JRDP kita ulas ini peraturan Bupati Pandeglang nomor 7 tahun 2021 tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa di masa pandemi coronavirus disease 2019. Jadi aturan teknis pelaksanaan pilkades untuk pilkades serentak tahun 2021 ini di Pandeglang, ini aturannya ya. Jadi ini aturan yang dibuat oleh Pemda Kabupaten Pandeglang. Kita akan mengulas beberapa poin-poin yang dianggap penting untuk kita ulas. Sebenarnya apa sih aturan yang berlaku untuk pilkades ini gitu ya. Baik, di Perbup ini mengatur mengenai, kita mulai dari pasal 3 ya. Jenis pemilihan ya, jenis pemilihan kepala desa meliputi kepala desa serentak secara bergelombang ya, dan pemilihan kepala desa antar waktu. Nah, ini yang berhenti ya dengan beberapa hal ya. Kepala desa serentak bergelombang itu ya serentak maksudnya dalam satu kabupaten gitu. Jadi berbeda dengan kabupaten lainnya juga nggak apa-apa, yang penting dia dalam satu kabupaten itu serentak. Tentunya memang nggak serentak semua, tapi ada gelombangnya gitu ya. Untuk selanjutnya di sini ada bab 3 pemilihan kepala desa serentak itu mengenai tahapan ya. Tahapannya itu ada 4 tahapan, yaitu tahapan persiapan, tahapan pencalonan, tahapan pemungutan suara, tahapan penetapan. Ya nggak serinci seperti pilkada ya yang dibuat KPU, peraturan KPU. Tapi ya ini ya menggambarkan mirip-mirip PKPU seperti itu ya. Selanjutnya kita bahas poin-poin yang dianggap penting ya. Lalu mengenai siapa sih yang berhak memilih itu. Jadi proses pendataan data pemilih itu dalam Pilkades di Pandeglang itu kan seperti dicoklit dulu, didata oleh petugas, dapat dibantu oleh RT RW, kepala dusun atau kepala di wilayah tersebut. Lalu dia di DPS, lalu DPS diumumkan, lalu DPS bisa ditambahkan ketika belum masuk DPS, lalu ditetapkan ke dalam DPT. Itu proses singkatnya ya, gambaran singkatnya mengenai proses pemutakhiran data pemilih untuk Pilkades ini. Nah, namun pada saat di sini itu saya melihat ada pasal bahwa ketika ditetapkan DPT, kita lihat di pasal 25, yang berhak memilih dalam pemilihan kepala desa
adalah pemilih yang telah tercantum dalam DPT dan diumumkan terakhir oleh panitia. Jadi yang berhak memilih itu ya hanya DPT gitu. Jadi tidak ada opsi lain selain pemilih DPT, pemilih yang sudah tercantum. Meskipun dia sudah mempunyai KTP, tapi ketika dia tidak ada di DPT atau dia kelewat belum kemasukan DPT, dimasukkan DPT oleh panitia, ya dia tidak bisa memilih. Jadi ya inilah hak pilih orang nanti bisa berbahaya ya. Hak pilih orang bisa nggak bisa tersalurkan karena ya ada pasal ini. Jadi karena nggak ada pemilih pindahan, nggak ada pemilih khusus, atau kalau dalam pilkada kemarin itu DPT beda daftar pemilih tambah. Jadi orang yang belum masuk DPT tapi dia punya KTP, dia boleh memilih. Tapi ya meskipun dia punya KTP desa tersebut, ketika dia tidak masuk DPT ya dia tidak dapat memilih. Ini berkaitan dengan yang sangat fundamental sekali ya, ini berkaitan dengan hak pilih seseorang. Lalu mengenai syarat calon ya, mengenai syarat calon kita lihat ini syarat calon ya. Awalnya ini ada fotokopi ijazah di syarat calon yang harus dipersiapkan dan dilampirkan pada saat pendaftaran ya oleh bakal calon. Salah satunya itu fotokopi ijazah yang dipersyaratkan dan di ijazah tingkat sebelumnya yang sudah dilegalisir dengan ketentuan. Pertama, fotokopi ijazah S atau STB yang dilegalisir oleh Kepala Satuan Pendidikan atau sekolah. Yang kedua, dan Kepala Dinas Pendidikan. Jadi ada sekolah dan kepala dinas. Jadi ya udah sama dia oleh tapi mengenai ketentuan ini kemarin muncul surat dari Sekda Pandeglang mengenai ketentuan itu, yaitu ya ini kopi ijazah yang di poin 3 surat nomor 141 yang ditandatangani oleh Sekda ini mengisyaratkan bahwa di poin 3 itu ya ini fotokopi jasa yang sebelumnya sudah legalisir untuk legalisasi cukup dilegalisasi oleh Kepala Satuan Pendidikan sekolah yang melakukan ijazah STB yang bersangkutan. Jadi ya ada penjelasannya mungkin lebih rinci atau lebih singkat di saya nggak tahu perbuatan Perwup itu mungkin kelewat atau seperti apa ya. Jadi ini penjelasannya. Lalu mengenai ini ya, kita ke poin selanjutnya yang dirasa itu penting, yaitu ya penjaringan bakal calon. Ini menurut saya ini salah satu tahapan yang urgen, tahapan yang berpotensi menyebabkan perselisihan atau sengketa. Jadi di sini diatur mengenai tahapan penjaringan bakal calon. Tapi di sini melihat penjaringan ini, saya tidak melihat adanya proses sengketa. Karena apa? Ya ini proses penjaringan itu diatur penyaringan dan penjaringan. Penyaringan dilakukan melalui penelitian persyaratan, lalu penelitian kualifikasi kemampuan bakal calon. Nah, penelitian kualifikasi kemampuan calon inilah yang menurut saya salah satu tahapan yang amat sangat krusial yang berpotensi bermasalah dan berpotensi ya mengganggu stabilitas lah. Jadi dia melakukan uji kepatutan dan kepantasan itu wawancara dan tes, menyampaikan visi misi program dan wawancara, lalu melalui ujian tes tertulis dan tulisan. Tes tertulis ini ya ini kan nggak mungkin, ini nggak dilakukan dengan CAT ya, computer assisted test itu ya potensi kecurangannya agak lumayan tinggi ini di tahapan ini. Jadi sangat perlu kita perhatikan bahwa ketika kan calonnya kan nggak boleh lebih dari 5, jadi harus misalkan ada yang daftar 7, ya berarti kan 2 itu harus
pangkas dalam tahapan penjaringan ini. Jadi ya untuk tidak meloloskan yang dua itu kan berbagai upaya dan berbagai cara ya dilakukan oleh beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab. Jadi ini perlu perhatian kita semua, dan bahkan di aturan sini itu tidak ada tahapan atau ruang memberikan sanggahan atau protes kepada peserta atau dalam hal ini bakal calon. Ketika yang dua ini misalkan tidak lolos, 2 dari 7 ini, dia tidak ada ruang, karena keputusan, saya baca di sini, keputusan panitia itu bersifat final dan mengikat. Jadi tidak ada ruang sengketa proses di sini ya, tidak seperti pilkada. Jadi tidak ada sengketa proses, sama sekali tidak ada ruang ketika memberikan keberatan. Ya, keputusan seperti itu. Makanya inilah ya, secara hukum ini berpotensi bermasalah ya. Selanjutnya ke halaman 24 itu ya itu proses calon ya maksimal di pasal 40 ya, paling sedikit 2, paling banyak 5. Nah ini ketika dia tidak ada calon, misalkan hanya ada 1 doang yang mendaftar, dia ada penambahan waktu pendaftaran. Dan ketika sampai saat batas waktu penambahan pendaftaran pun juga tidak ada. Nah, ini juga dia ditangguhkan proses pelaksanaan pilkada. Ini mengenai tahapan kampanye ya. Kampanye ini diatur di pasal 43 di Perbup 7 2021 ini. Kampanye di poin 3 ini hendaknya pada hal-hal positif ya. Harus kampanye berlangsung dalam jangka waktu 3 hari dan dilaksanakan mulai H-6 sampai dengan H-4. Nah, jadi kampanyenya itu H-6 sampai H-4, 3 hari saja, hanya 3 hari. Lalu apakah ketika dia mengumpulkan orang sebelum H-6, H-10, H-12 itu boleh? Ya tidak boleh. Tapi apakah ada larangannya? Ya tidak ada. Maksudnya bukan larangan ya. Apakah ada sanksinya? Bagaimana? Tidak diatur jelas. Lalu siapa penyangsinya, siapa pengawasnya? Ya nggak ada pengawas. Ya inilah Perbup ini tidak mengatur. Inilah ya kekurangannya ya, menurut saya tidak mengatur pengawas pilkades, tidak memberi ruang pengawas pilkades. Jadi ya hanya panitia saja, tidak seperti pemilu yang ada pengawasnya gitu ya. Ya seperti itu mengenai kampanye dan masa tenang. Selanjutnya yaitu di pembersihan atribut ini ya, kita lihat di pembersihan atribut di halaman 26. Masa tenang 3 hari. Selama masa tenang di poin 3 di pasal 45, selama masa tenang masing-masing calon berkewajiban membersihkan segala sesuatu atribut yang berkaitan dengan kampanyenya. Ya, misalkan ada baliho, ada spanduk, ada banner yaitu mewajibkan si calon untuk membersihkan. Tapi ketika tidak dibersihkan, meskipun ini ada pengawasan ya, harus diawasi, tapi ketika tidak dibersihkan, apa sanksinya? Ya itu tidak ya seperti itu ya. Tidak diatur secara rigid mengenai sanksi-sanksi, mengenai pengawasan. Jadi ini kekurangan ya menurut saya, kekurangan dalam hal teknis ini yang nggak diatur dalam peraturan Bupati nomor 7 ini. Lalu yaitu tadi kita lihat di sini nih, coba nih kita misalnya perbandingan ya di pasal 49 mengenai tugas-tugas panitia dalam melaksanakan pemungutan. Kita lihat di sini ada di poin nih, ada petugas konsumsi. Sedetail itu bab konsumsi aja, detail ini Perbup. Bab pengawasan, siapa pengawas? Enggak jelas, enggak ada pengawas pilkades. Bab pemilih, potensi pemilih pindahan enggak diatur. Potensi pemilih yang belum masuk ke dalam DPT juga enggak diatur. Jadi kan enggak bisa milih orang kalau enggak masuk DPT.
kalau panitia terlewat. Tapi bab makan saja, bab perut ini diatur rigid, sangat miris ya. Jadi bab perut diatur rigid, bahkan di dalam petugas konsumsi diatur, tertuang dalam Pergub ini. Tapi bab yaitu yang fundamental, yang penting, yang urgen seperti pengawasan, seperti sanksi-sanksi segala macam ini nggak diatur. Jadi sangat sangat lucu ya, bagi saya itu sangat lucu. Oke, lanjut. Selanjutnya yaitu mengenai surat suara ya, warna dan nomor urut itu. Surat suara di halaman, coba kita lihat di halaman 31. Jadi surat suara di halaman 31 ini ada surat suara tambahan ya sebesar 5%. Nah, surat suara tambahan ini disimpan di panitia desa. Nanti ketika ada kekurangan atau surat suara yang rusak, ini bisa ditambahkan atau diganti oleh surat suara kekurangan, jadi ditambahkan diganti oleh sini. Lalu warna dan nomor urut calon ditetapkan oleh penanggung jawab pemilihannya. Jadi ini pilkada di Pandeglang ini masih menerapkan surat suaranya masih seperti zaman dulu, jadul banget ya. Masih hanya ada nomor urut dan warna calon. Jadi nggak menyertakan foto. Seperti ini, dia tidak seperti kabupaten kota yang memang sudah dari dulu juga sudah seperti pilkada. Jadi seperti ini ya, ada foto, ada nama. Ini fotonya, ini nomor urut. Jadi jelas foto calonnya, nomor urut, nomor calonnya. Tapi kalau di Pilkades Pandeglang ini masih jadul banget ya, masih jadul banget. Seperti kita lihat ini di lampirannya, ini format surat suara ya, ini surat suaranya depan, ini dalamnya ini. Jadi praktis hanya nomor urut warna misalkan merah, ini 2 misalkannya hijau, 3 kuning, 4 biru, 5 coklat atau apa gitu. Jadi ya begini, ya masih terbelakang lah ya sebutnya ya. Aduh, belum maju ini. Kenapa nggak pakai foto calon seperti yang ini gitu ya? Kenapa nggak seperti yang ini? Kenapa nggak format seperti pilkada atau pilpres gitu? Ada jelas. Gitu. Mengenai tahapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di pasal 54 ya. Ini waktu ya. Jadi waktunya di poin 3 ini. Pemungutan suara dimulai pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat dan berakhir pukul 12. Ya, jadi orang boleh datang jam 7 udah mulai bisa memilih, mencoblos menggunakan hak pilihnya, dan berakhir pukul 12.00. Ada poin debatnya. Apabila pukul 12.00 masih terdapat antrian, maka penutupan suara diundur sampai dengan semua pemilih di antrian tersebut telah menggunakan hak pilih. Jadi maksudnya ketika jam 12 teng terus masih ada antrian, misalkan 10 orang mengantri di depan, yaitu diundur sampai beres, sampai 10 orang tersebut menggunakan hak pilihnya. Tapi ketika jam 12 teng itu sudah tidak ada lagi pemilih, maka pemungutan suara ditutup oleh panitia. Jadi pemahaman saya begitu ya. Ya, jadi kalau orang masih di rumah, oh dia belum datang, tapi udah jam 12 ya nggak bisa tutup. Tapi kalau dia sudah datang, makanya dia boleh diundur gitu ya. Selanjutnya di sini itu di pasal 55 kita lihat. Ini saya melihat nih di poin 3. Ketika pemilih datang ya, pemilih menyerahkan surat panggilan atau undangan kepada panitia TPS untuk selanjutnya disahkan dengan DPT. Nah, surat panggilan atau undangan itu yang sudah diberikan oleh panitia sebelumnya, dia memberikan kepada datang ke TPS bahwa surat undangan lalu dicocokkan dengan DPT diberikan. Nah, tidak ada daftar hadir di sini. Saya baca semua
Ini nggak ada opsi si panitia menyiapkan daftar hadir gitu. Hanya datang, dicocokkan dengan DPT, si surat undangannya itu, milihlah dia gitu. Jadi ya inilah, jadi kalau ada nanti perselisihan hasil, orang yang keberatan terhadap hasil agak sulit juga membuktikan mengenai teknis administrasinya ya, karena ya begini, orang nggak diatur, nggak ada daftar hadir, nggak ada bukti daftar hadir, hanya data berupa berkas undangan atau panggilan yang diberikan oleh pemilih. Baik, selanjutnya yaitu mengenai perselisihan ya, mengenai perselisihan hasil pemilihan atau pemilihan pilkades itu, perselisihan hasil pemilihan kepala desa di bab 4 pasal 77 ini, dalam hal kita baca, dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala desa, bupati wajib menyelesaikannya dalam waktu 30 hari. Jadi ya memang karena amanat undang-undangnya begitu, jadi perselisihan hasil itu diberikan kepada bupati, bukan kepada lembaga peradilan seperti kalau di pemilu dan pilkada itu kepada lembaga peradilan berupa MK. Ini perselisihan hasilnya nggak diberikan kepada lembaga peradilan, tapi diberikan kepada bupati. Jadi potensi konfliknya ya juga tinggi juga, ini sangat tinggi di proses hasil perselisihan hasil. Jadi kalau ada kasus, ada beberapa kades, ketika kades itu terafiliasi dalam tanda kutip dengan kepala daerah, ya tentu juga independensinya juga akan diragukan gitu. Jadi ketentuan seperti ini ya memang ini ya ada undang-undangnya juga ya, ini berpotensi bermasalah gitu ya. Selanjutnya kita lihat rekap di TPS ya. Rekap di TPS itu seperti apa nanti prosesnya, hasilnya disuangkan seperti apa. Kita lihat ini ada formulir hasil penghitungan surat suara ya. Ini di tempat pemungutan suara masing-masing calon pada saat pada pemilihan desa, pemilihan kepala desa di TPS, namanya PS strip 1. Ini data hanya data perolehan suara, perolehan suara, jumlah suara sah dan jumlah suara tidak sah, jumlah suara sah dan tidak sah. Tidak ada daftar pemilih, tidak ada data pemilih pengguna hak pilih, tidak ada ya apalagi dirinci hak pilih perempuan, hak pilih laki-laki, yang menggunakan hak pilih perempuan, yang menggunakan hak pilih laki-laki, data disabilitas ya gak ada di sini, nggak seperti pemilu dan pilkada. Ini hanya tok hasilnya saja, jadi tidak jelas ya. Meskipun DPT misalnya 1000, lalu yang milih bisa lebih ya gimana, susah juga ya. Ya karena ya nggak mungkin kan memilih melebihi jumlah DPT. Jadi hanya tok hasilnya saja. Baik, itulah sedikit ulasan kami mengenai Perbup nomor 7 tahun 2021 yang mengatur teknis-teknis pelaksanaan pilkades di Kabupaten Pandeglang. Ya pemilihan kepala desa itu kan pelaksanaan pemilihan kedaulatan rakyat ya, pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, bersifat umum, bebas, rahasia, jujur, adil ya. Itu juga terbunyi di pasal 1 ayat 5 Undang-Undang nomor pasal 1 ayat 5 Permendagri nomor 12 tahun 2014. Jadi Perbup ini yang tadi kita ulas ini ya semestinya sih ya seideal mungkin ya hampir mirip-mirip dengan pemilihan kepala desa, tapi ya inilah mulai dari akarnya ya undang-undang desanya seperti itu, turunannya juga seperti itu. Tapi sebaiknya memang kreativitas untuk meminimalisir konflik, meminimalisir persoalan, serta melindungi hak pilih yang tadi kita bahas, juga hak peserta juga terakomodir oleh peraturan-peraturan yang
bisa dikreativitas, bisa dimodif oleh Pemda ya. Dalam hal ini kan Pemda yang diberikan kewenangan untuk mengatur itu. Jadi dalam Pilkades semoga pelaksanaannya jujur, langsung, ada sesuai dengan asas-asas yang ada dalam peraturan Pilkades ya. Itu saja sedikit ulasan dari kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.